Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Pak Yusron di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di halaman di bab 3 halaman 39 kalau tidak salah ya. Boleh dibuka bukunya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakinkan bahwa Allah itu ada. Setiap muslim wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu. Allah berkuasa menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah itu ada. Kita amati gambar ini. Di sini ada gambar manusia, gambar sekolah, gambar apel, buah apel, ada pemandangan, dan juga telur. Mobil. Kita lihat fokus ke mobil. Untuk mobil ini tentunya ada yang membuatnya. Dibuatnya di pabrik dan yang membuatnya adalah manusia. Buah apel. Buah apel ini tentunya ada prosesnya. Diawali dengan biji buah apel, lalu ditanam, tumbuh besar, sehingga pohonnya berbuah dan siap dipanen, buahnya siap dimakan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menumbuhkan pohon itu? Tentu ada yang menumbuhkan. Siapakah itu? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah manusia menumbuhkan tumbuhan itu? Tentu tidak akan bisa. Selanjutnya adalah telur. Telur ayam ini tentunya ada induknya. Setelah induknya bertelur, dirami. Setelah dirami cukup lama, telur ini menetas. Seperti ini, ada yang menetas satu ya. Setelah menetas, keluarlah anak ayam. Nah, pertanyaannya, proses yang lama itu sehingga menjadi ayam, kira-kira siapakah yang menumbuhkan ayam ini sehingga menetas? Apakah manusia bisa? Tentu tidak bisa. Jadi siapakah yang menumbuhkan ayam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pemandangan. Di sini ada manusia, ada ayam, ada ikan, ada tumbuhan, ada gunung, ada padi, dan sebagainya. Semuanya itu siapakah yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh bumi, seluruh alam semesta ini adalah yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Selanjutnya, nah, ini ada 3 gambar. Ada gambar buku, ada gambar ayam, terus ada mangga.
Semuanya ini siapakah yang menciptakan? Kita lihat prosesnya. Yang pertama buku. Buku ini berasal dari pohon. Pohon ditebang oleh manusia sehingga menjadi kayu. Kayu dibawa ke pabrik lalu diolah oleh manusia sehingga akhirnya menjadi kertas dan kertas menjadi buku. Dan buku ini digunakan oleh manusia di sekolah. Pertanyaannya, siapakah yang membuat ini? Berarti yang membuat buku ini siapakah? Adalah manusia. Yang membuat buku ini adalah manusia karena dibuat di pabrik. Yang membuatnya adalah manusia. Selanjutnya ayam. Ayam jago tadi berasal dari telur yang bertelur di ayam induknya. Induknya bertelur, lama kelamaan menetas. Setelah menetas jadi anak ayam. Setelah jadi anak ayam ada yang jantan dan ada yang betina. Setelah besar, tumbuh besar, induknya bertelur kembali. Lalu lama kelamaan setelah dirami menetas kembali dan tumbuh kembali anak ayam. Terus begitu dan seterusnya. Sehingga banyaklah anak ayam dan ayam-ayam yang di pasar itu siap dimakan. Sehingga banyak di pasar-pasar. Karena prosesnya induknya terus bertelur, banyak, dirami, menetas, jadilah anak ayam, tumbuh besar, dipotong, dijual di pasar, lalu dibeli oleh kita, digoreng, dan dimakan. Terus seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menumbuhkan ayam sehingga besar dan siap dimakan oleh kita? Ya, tentunya ada yang menumbuhkan. Mampukah kita menumbuhkannya? Yang membuatnya? Mampukah manusia membuat ayam? Apakah di dalam proses ini ada campur tangan manusia yang membuatnya? Tentu tidak ada. Tidak ada yang bisa membuatnya. Apakah manusia bisa membuat telurnya? Tidak. Apakah manusia mampu menumbuhkan proses pertumbuhan ayam ini? Tentu tidak ada. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa memeliharanya, memberi makan, minum. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menumbuhkan ayam ini. Dan berikutnya adalah mangga. Proses mangga ini tentunya diawali dengan biji, terus ditanam besar sehingga pohon besar ini siap untuk berbuah lalu berbunga. Setelah berbunga lalu jadilah mangga. Dan mangga ini siap dipanen. Setelah dipanen lalu dimakan oleh kita. Setelah dimakan mangganya dan biji mangganya ditanam kembali. Setelah ditanam tumbuh besar, berbuah dan dimakan kembali terus menerus sehingga banyak buah ya. Terus begitu prosesnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menumbuhkan pohon mangga ini? Tentunya manusia tidak akan bisa menumbuhkan pohon mangga ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya berarti bukti bahwa Allah itu ada.
adanya alam semesta itu, dan alam semesta beserta isinya, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, itu bukti bahwa Allah itu ada. Silakan setelah mempelajari ini, amati di rumah mana yang ciptaan Allah dan mana yang bukan ciptaan Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan mana ciptaan Allah dan mana yang bukan ciptaan Allah, atau ciptaan manusia. Yang dibuat manusia itu apa aja, dan yang diciptakan oleh Allah itu apa aja. Dan manusia sendiri adalah yang diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membedakan. Setelah ini diamati di rumahnya masing-masing, mengamati di rumahnya masing-masing mana yang ciptaan Allah dan mana yang bukan ciptaan Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.